Indonesia ternyata mengulik rahasia di balik kesuksesan India dalam mengembangkan pertaniannya. India tumbuh menjadi pengekspor beras terkemuka di dunia, menyumbang lebih dari 40% perdagangan beras global. Uniknya, strategi India itu seperti metode Indonesia dalam masa Orde Baru atau zaman Soeharto. Presiden Soeharto berkuasa lebih dari 32 tahun di Indonesia. Salah satu kunci awetnya kepemimpinan Soeharto adalah terjaganya harga pangan. Resep Soeharto menjaga harga pangan bahkan dicontek banyak negara, termasuk India. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menceritakan rahasia sukses India jadi eksportir utama beras di tingkat global. Mengejutkannya, rahasia ini ternyata pakai strategi yang tak asing di telinga. Apa itu? Sebagaimana diketahui, India merupakan pengekspor beras terkemuka di dunia, menyumbang lebih dari 40% perdagangan beras global, serta produsen terbesar kedua setelah Cina. Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pertanian di India itu menggunakan koperasi, bukan konglomerasi. Dari sisi pupuk, India memutuskan tidak pakai pupuk pabrik, dan itu dibuat oleh koperasi-koperasi didukung dengan penelitian. Zulkifli Hasan dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI mengatakan, India 1,4 miliar orang bisa surplus, lebih. Saya tanya Kementerian Perdagangannya, semua pakai koperasi, nggak konglomerasi, seluruh pertanian koperasi. Pupuk dia nggak pakai pabrik pupuk kayak kita, tapi pupuk dibuat oleh koperasi-koperasi, tapi penelitian oleh pemerintah. Kebijakan yang diterapkan India ini tentu saja untuk mengamankan stok, serta menghindari penipisan stok pangan di dalam negeri. Apalagi untuk ukuran India dengan jumlah penduduk yang mencapai miliaran orang. Zulhas pun mengingat kebijakan itu seperti metode Indonesia dalam masa Orde Baru atau zaman Soeharto. Sudah tak diragukan lagi, program ketahanan pangan era Soeharto ini begitu dikenal dan terkenang hingga kini. Kebijakannya masa itu diakui oleh Menteri Pertanian periode 2004-2009 yaitu Anton Aprianto, dengan banyak mengadopsi program-program semasa Orde Baru. Saat ini, tugas Kementerian Pertanian hanya menyatukan kembali puing-puing yang berserakan yang sudah dibangun oleh Soeharto. Soeharto mengawali masa pemerintahannya pada tahun 1966. Ia memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah ke revolusi pangan. Hal ini ditempuh karena kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi pemicu sekaligus pemantik munculnya krisis politik di Indonesia. Sepanjang tahun 1970-an hingga tahun 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian, sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi dibangun. Pada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Di dalam Pelita 1, yaitu tahun 1969 hingga tahun 1974, pertanian dan irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras. Pada masa pemerintahannya, banyak dikembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian. Salah satu produknya yang terkenal adalah varietas unggul tahan wereng atau VUTW, hingga berbagai bentuk kerjasama antar lembaga yang terkait penyediaan sarana prasarana yang mendukung pertanian seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk. Penyediaan sarana penunjang seperti pupuk diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank,
Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari panca usaha tani, bimas, operasi khusus, dan intensifikasi khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Membanggakannya, saat itu budidaya padi di Indonesia merupakan yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun, Petrokimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan ASEAN Aceh Fertilizer di Aceh. Teknologi pertanian juga diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompok pencapir atau kelompok pendengar, pembaca, pemirsa juga menjadi salah satu program pertanian Orde Baru yang khas karena menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau Presiden Soeharto langsung. Era Soeharto juga membangun infrastruktur pembenihan, pengamatan, dan pengendalian hama. Banyak peninggalan Presiden kedua Indonesia itu yang sangat bermanfaat bagi pembangunan pertanian selanjutnya. Di era Soeharto, menempatkan upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok tanpa harus impor sebagai fokus pembangunan di masa pemerintahannya. Waktu itu, ada tekad yang kuat dari pemerintah untuk bersuasembada beras. Selain tekad, kebijakan, program, dan organisasi pelaksana dari pusat hingga daerah, Soeharto menyediakan sumber daya manusia yang relatif lebih pintar dengan menghasilkan sarjana-sarjana pertanian yang akan diterjunkan melaksanakan dan mendukung program tersebut, baik di lapangan maupun di lembaga-lembaga penelitian dan kampus. Era Soeharto juga menyediakan sumber dana yang besar untuk menyukseskan program menuju swasembada pangan. Di era ini, Soeharto dinilai sukses memobilisasi masyarakat, terutama petani, untuk bersama-sama meningkatkan produksi pertanian. Saat itu pula, kita bisa dikatakan beruntung mendapatkan benih unggul melalui program Revolusi Hijau saat itu. Soeharto menangkap revolusi hijau dengan tekad, dirumuskan dan dituangkan dalam kebijakan dan program, dicetak melalui institusi, kemudian disediakan SDM dan dana serta mobilisasi masyarakat petani. Program kerja pertanian Soeharto nyatanya memang berbuah prestasi. Indonesia dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada tahun 1966, mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun 1969, Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras. Sementara pada tahun 1984 bisa mencapai 25,8 juta ton beras. Kesuksesan ini mengantarkan Pak Harto diundang berpidato di depan konferensi ke-23 FAO atau Food and Agriculture Organization alias Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia di Roma, Italia pada tanggal 14 November tahun 1985. Wakil Presiden Yusuf Kala yang menjabat pada periode 2004 hingga 2009 juga menilai Presiden Soeharto berjasa besar di bidang pembangunan ekonomi dan pertanian karena mampu menurunkan tingkat inflasi dari 650% menjadi 12% dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya. Selain itu, Pak Harto juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Bahkan sampai saat ini, kata Yusuf Kala, belum ada presiden yang mampu menandinginya. Presiden Soeharto pernah mengatakan bahwa food is my last defense line. Kebijakan pangan pada masa ini sebenarnya sudah hampir mendekati kategori kemandirian pangan. Hanya saja terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi secara keseluruhan. Dengan kata lain, kebijakan pangan era Soeharto belum mampu mencapai kedaulatan pangan. Apabila dilihat dari definisi ketahanan pangan,
kemandirian dan kedaulatan pangan. Posisi kebijakan pangan pada masa Soeharto berada pada posisi ketahanan. Sesuai dengan definisi ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau. Hal tersebut dilihat dari adanya kebijakan swasembada beras yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Bukan hanya India, negara ASEAN lainnya seperti Vietnam juga menjadi negara yang surplus dalam pertanian, khususnya beras. Salah satu kunci kesuksesannya ialah keseriusan pemerintah dalam mengembangkan pertanian. Di Vietnam, tanah pertanian lebih tinggi dari taman nasional, jadi pertanian tidak boleh menjadi perumahan atau pabrik. Kalau sudah menjadi sawah, tidak boleh diubah-ubah selamanya. Namun Indonesia tidak bisa lagi terlalu menggantungkan diri terhadap impor dari negara lain. Pasalnya, masing-masing negara tengah mengetatkan kebijakan ekspor demi mengamankan stok dalam negeri. Faktor El Nino juga menjadi pertimbangan lain.